Haleluya, shalom juga untuk semua rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming. Tuhan memberkati dan hadirat Tuhan juga ada beserta Anda. Haleluya, senang menjumpai semua rekan-rekan yang berada di sini. Dan sebagian wajah yang memang pastor sudah kenal sebelum 5 minggu, 1,5 bulan yang lalu kami berangkat ke Amerika. Yang lain adalah wajah-wajah yang baru pertama kali saya kenal ya. Haleluya. Selamat berjumpa kembali setelah 1,5 bulan pastor berkeliling cukup banyak daerah di Amerika yang saya belum pernah pergi. Kami pergi ke sana dalam rangka sabbatical. Kami rest dan juga belajar. Dan pertama-tama terima kasih untuk setiap doa-doa daripada jemaat yang mendoakan kami dalam perjalanan ini. Karena di Amerika rupanya mereka orang-orang kuat. Jadi hampir dari orang yang kami jumpai di sana jarang yang pakai masker. Mereka rupanya sudah kebal-kebal. Ya, jarang yang pakai masker saudara ya. Jadi kalau pergi ke supermarket gitu ya, paling beberapa pegawainya yang pakai, yang lain nggak pakai. Kemudian okyaksang tamu-tamu customer yang datang juga cuma yang pakai beberapa orang, rata-rata tidak pakai ya. Kami berusaha sih masih memakai lah, tapi setelah 2 minggu kita juga give up juga ya, karena kemana-mana pergi kalau pakai ini orang liatin. Jadi udah deh, ya kita lepaskan masker gitu ya. Jadi kita minta kemurahan Tuhan lah, perlindungan Tuhan ya. Jadi pastor berterima kasih kepada setiap rekan-rekan yang telah mendoakan kami sehingga kami boleh dalam keadaan sehat. Juga di dalam pesawat, baik waktu berangkat penuh dan terutama waktu kembali full. Ya, full, betul-betul full. Tidak ada, boleh dikatakan tidak ada bangku yang kosong. Semua full ya. Jadi ya belas kasihan Tuhan kami boleh sehat, dites di Haneda, setelah mendarat dites PCR lagi dan dinyatakan negatif ya. Jadi makanya pastor berada di sini karena sudah ada surat bukti negatif. Kalau ada apa-apa saya harus ada di rumah ya. Praise the Lord. Jumat kami tiba di sini dan selama 2 hari ini masih dalam jet lag. Jadi sudah 2 hari ini pastor dengan pastor Lucy kami bangun pagi jam 3 pagi dan tidak bisa tidur lagi ya. Jadi kasih karunia Tuhan ya. Haleluya, amin. Dan saya bersyukur kepada jemaat juga bahwa jemaat sungguh walaupun kami berada di Amerika selama 5 minggu, Anda rekan-rekan jemaat tetap beribadah. Karena Anda beribadah ada satu reason, karena Anda rekan-rekan jemaat adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Saudara bukan milik kami, tapi jemaat di sini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Anda beribadah oleh karena Tuhan Yesus. Amin. Ini sangat penting sekali diingatkan karena Tuhan Yesus yang memiliki hidup kita. Kita beribadah karena Dia. By the way, kita bersyukur juga seperti tadi kita mendengarkan nyanyian dan kita menyanyi bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia, janjinya pasti digenapi sehingga kita boleh tetap teguh. Tanggal 26 Mei, hari Kamis yang lalu adalah peringatan apa saudara? Apa? Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, artinya bukan cuma bangkit dari mati,
tapi dia bangkit naik ke surga. Ya. Tanggal 17 April itu adalah Paskah, memperingati hari Minggu, memperingati kebangkitan Kristus dari kematian, dari kubur. Dan 40 hari kemudian, yaitu tanggal 26 Mei, itu adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Haleluya. Iman kita adalah iman kebangkitan Yesus dari kematian dan iman kenaikan kepada ke sorga. Karena itu saudara dan saya diberi anugerah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, hidup di dunia ini cuma sementara. Hidup di dunia ini bukan permanen. Hidup di bumi ini adalah kesempatan kita boleh memuliakan Tuhan. Setelah itu kita naik ke surga bersama-sama dengan Allah kita. Amin saudara. Haleluya. Praise God. Praise God. Praise God. Dan sungguh buat pastor adalah kehormatan boleh menggembalakan jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Saya tahu Anda mengasihi Tuhan karena tanpa kami di sini Anda berjemaat. Amin. Saya tahu Anda mengasihi kita, tetapi Anda mengasihi Tuhan lebih sehingga kita pun berada di Amerika, Anda tetap beribadah. Ini satu anugerah buat kami yang menggembalakan di sini melihat jemaat mengasihi Tuhan, jemaat orang-orang yang mengasihi rumah Tuhan dan Anda setia kepada Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Dan saya bersyukur juga dalam anugerahnya Tuhan melindungi semua rekan jemaat juga selama kami berada di Amerika. Ada sedikit kesaksian, kami berangkat ke LA, dari LA kami menuju ke San Francisco, naik ke utara ya. Dari San Francisco, tadinya kami mau di LA 1,5 bulan itu, tapi setelah 2 minggu pastor memutuskan untuk kita pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kita pergi. Kita naik ke atas terus sampai, kalau saudara pernah dengar, ada sebuah taman yang besar sekali namanya Yellowstone Park. Yellowstone National Park. Pernah dengar itu? Itu ada di daerah negara bagian Wyoming. Itu jauh sekali ke utara. Ya. Kami berangkat dari daerah San Francisco itu butuh 3 hari nyampe di sana saudara. Ya, sebenarnya kalau terus tanpa istirahat bisa. Tapi kami butuh istirahat. Jadi hari ketiga kami baru sampai ke daerah Wyoming sana. Dari daerah panas 3 hari yang lalu, kemudian hari ketiga kami masuk daerah yang dingin, ada saljunya. Turun salju saudara ya. Jadi turun salju di sana. Kemudian dari sana daerah salju turun ke bawah ke daerah negara bagian Utah. Melihat juga daerah yang namanya, kalau Anda pernah dengar, Zion National Park. Ada kata Zion National Park. Itu melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, batu-batuan yang seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Jadi kami berjalan di sana, dalam arti driving juga mengunjungi sepanjang perjalanan, itu kami melihat betul-betul alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Pastor dengan Pastor Lucy sambil driving itu, Pastor Lucy bilang, besar ya Tuhan itu. Dan kita ini kecil banget. Itu kita berjalan di daerah yang sangat luas saudara. Rumahnya pun wah jauh-jauh begitu ya. Padang belantara dikelilingi dengan gunung-gunung yang tinggi kejauhan. Kita rasanya kecil sekali. Sungguh-sungguh alam semesta menceritakan adanya Tuhan. Adanya kebesaran Tuhan yang ajaib itu. Kami melihat dan kami bersyukur. Dan sepanjang perjalanan kita bilang, Tuhan, kami ini manusia yang lemah. Engkau begitu besar, Engkau begitu ajaib. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat betul-betul mengakui melalui alam ciptaan ini kebesaran Tuhan,
kita ini tidak lagi menjadi sombong. Kita bilang, Tuhan, kita ini hidup karena belas kasihan Tuhan. Tahukah Anda bahwa kita hidup karena belas kasihan Tuhan? Amin, saudara. Hidup yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan untuk memuliakan Dia. Juga dalam perjalanan itu kami tentu berjumpa dengan anak kami ya, Stephen yang kedua. Kami bersama-sama menikmati anak kami yang pelihara dog, yang juga ada dognya ya. Dognya itu, ini bulldog saudara, itu jenis bulldog ya. Jenis apa, bukan bulldog apa, pitbull. Saudara pernah dengar pitbull ya. Jadi itu jenis anjing yang galak, tapi ternyata nggak tahu gimana bisa anjing yang lembut lah gitu saudara ya. Itu apa, kita bersama-sama dengan Stephen dan setiap pagi pasti bawa keluar ya anjingnya gitu ya. Dan dididik untuk bisa pup di luar ya, pipis di luar juga. Jadi kami menikmatilah bersama-sama dan juga terutama kita bersyukur boleh menjumpai rekan-rekan jemaat yang bertobat 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, di beberapa generasi kami berjumpa di Amerika ya. Tidak semua kita bisa menjumpai, tetapi di wilayah-wilayah yang kita lewat dan mereka tahu, mereka kontak, kita berjumpa dan saya bersyukur bahwa semua yang dijumpai masih tetap setia kepada Tuhan. Ada yang menggebu-gebu luar biasa, tetapi ada juga rekan-rekan yang perlu diberi semangat, didorong kembali untuk bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi saya bersyukur dalam perjalanan iman, di tengah-tengah perjalanan iman, teman-teman yang lama masih tetap boleh setia kepada Tuhan. Kekristenan bukan cuma sekedar kehidupan biasa. Tetapi kekristenan adalah suatu perjalanan hidup. Perjalanan yang seharusnya terus membawa impact kepada sekeliling kita. Tema yang diberikan dalam bulan ini, di dalam bulan Mei, adalah tadi kita lihat, look at us. Lihatlah kepada kami. Kekristenan, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang tidak bisa disembunyikan. Kehidupan Anda, sadar atau tidak sadar, mencerminkan atau memberikan pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif. Inilah kekristenan, tidak bisa disembunyikan. Kekristenan adalah sesuatu di mana orang melihat Anda. Bahkan kalau seorang Kristen, apalagi hamba Tuhan, kalau dia berbuat kesalahan, pengaruhnya besar. Banyak orang mencela Yesus oleh karena kegagalan orang Kristen, terutama hamba Tuhan. Look at us adalah satu tantangan menjadi pribadi orang percaya yang transparansi, orang percaya yang murni, orang percaya yang betul-betul tulus dalam menolong, dalam melakukan sesuatu tanpa ada embel-embel. Kalau istilahnya tidak ada udang di balik batu, ya. Betul-betul genuine, menjadi orang yang teladan. Ini hal yang tidak mudah. Tetapi kalau kita melakukan dengan pertolongan Tuhan, saya percaya hidup Anda, hidup kita adalah hidup yang membawa dampak. Yesus berkata kepada umatnya, orang percaya, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Artinya kehidupan kita ini bisa mempengaruhi orang bahkan dengan positif. Amin saudara. Itu panggilan kita semua. Nah sebelum pastor mau melanjutkan, saya mau minta ada satu tadi brother kita yang memberikan kesaksian. Brother Ricardo, silakan ya. Brother Ricardo memberikan kesaksian tentang pertobatan dari kakeknya ya. Silakan bro. Ya, ya. Selamat sore semua, Om Tante, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore Pastor. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan.
Aku mau kesaksian tentang kuasa doa dan apa yang terjadi dalam kehidupan keluargaku. Kemarin tanggal 28 Mei kakekku meninggal. Aku sungguh mengucap syukur karena kakekku udah meninggal dalam Tuhan. Jadi kakekku itu ya orang Chinese, maksudnya papanya juga dari China asli. Jadi ya tadinya dulunya bukan orang percaya dan bertahun-tahun itu aku, mama, papa, adik-adikku kita semua bergumul dalam doa untuk keselamatan kakek dan nenekku. Dan ya dulu kita berdoa terus, memang kita berdoa terus, tapi ya dulu kita ya tetap diomongin di belakang atau misalkan dijelek-jelekin, itu udah hal yang biasa banget lah buat kita. Tapi puji Tuhan beberapa tahun yang lalu aku dan mamaku itu kita bermimpi. Mamaku bermimpi bahwa kakekku tuh ngomong kayak aku tuh mau ikut Tuhannya kamu gitu loh. Dan aku melihat nenekku juga bersama kita menyembah memuji Tuhan gitu. Dan mulai COVID itu kakekku dulu sering bolak-balik ke luar negeri, ada bisnis atau misalkan apa itu ya masih aktif lah. Dan dia gara-gara akibat sudah tua, jadi namanya kan orang tua kan kalau misalkan udah stop aktivitas ya kondisinya biasa drop atau gimana gitu, ya mulai sakit. Dan puji Tuhan awal tahun ini menerima keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan pas terakhir itu sebelum sesudah pulang dari Penang berobat, sempat ngomong ke nenekku bilang kamu harus ikut percaya Tuhan juga ya. Dan aku sungguh mengucap syukur karena kakekku udah meninggal dalam Tuhan. Dan kemarin terakhir itu pas hari Kamis, mamaku kan tiap malam atau maksudnya tiap hari mendoakan gitu untuk kesembuhan kakekku. Tapi pas malam itu, pas mamaku melumuri kaki kakekku dengan minyak kayu putih karena kakinya dingin, Tuhan ngomong ke mamaku secara audible bahwa Tuhan akan menjemput dia dan membawa dia pulang ke rumah Bapa. Jadi aku sungguh mengucap syukur dan melihat sendiri dengan mata kepalaku bahwa kuasa doa itu nyata. Jadi teman-teman yang mungkin bergumul atau doa udah lama nggak dijawab, tetap berdoa karena pasti akan dijawab suatu saat menurut waktunya Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ricardo, kita berdoa dulu ya. Mari ulurkan tangan kita. Bapa di surga, terima kasih di tengah-tengah kedukaan yang terjadi, kakek yang meninggal dunia. Tetapi mereka dan keluarga besar Ricardo boleh mengucapkan syukur di tengah-tengah kedukaan ini, bahwa doa mereka terjawab dan mereka boleh melihat Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong. Kakek mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, juga nenek boleh percaya. Tuhan terima kasih, Engkau boleh menguatkan keluarga ini di tengah-tengah keadaan yang terjadi, sehingga setiap momen Engkau mengingatkan bahwa Engkau yang memampukan keluarga ini, sehingga bahkan kakek dan nenek boleh pada akhirnya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai-Mu menguatkan dan menghibur mereka di tengah-tengah kedukaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Buat Tuhan yang tak pernah terlambat menjawab doa. Kita dengar tadi bahwa sebagai orang percaya, keluarga ini mendoakan kakek dan neneknya. Di tengah-tengah perjalanan itu banyak juga orang ngomongin mereka. Mungkin kakek nenek juga tadinya mungkin stres luar biasa. Ini anak-anak dan cucunya jadi ikut Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya melalui anugerah Tuhan, dan saya percaya keluarga Ricardo juga mempertunjukkan kasih karunia Tuhan kepada kakek dan nenek, sehingga satu hari Allah bekerja dan kakek di saat-saat momen terakhir boleh percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kakeknya boleh mengajak nenek
yaitu istrinya, kamu juga harus ikut Tuhan Yesus. Haleluya, satu anugerah Tuhan. Saudara, kehidupan kekristenan adalah tadi saya bilang bukan kehidupan yang tersembunyi. Anda akan dilihat sadar atau tidak sadar, Anda akan dilihat kehidupan kita. Untuk menjadi orang yang memperlihatkan kasih karunia Tuhan, kehidupan kekristenan yang dilihat itu tidak mudah. Kenapa saudara? Karena kita sendiri punya kekurangan. Kita sendiri punya kelemahan. Kita sendiri pernah salah ngomong. Kita sendiri salah bertindak. Kita sendiri tidak sempurna. Itu kadang-kadang yang membuat tidak mudah sebagai orang percaya yang ingin memperlihatkan kehidupan Kristus. Karena itulah kehidupan kekristenan adalah kehidupan oleh kasih karunia Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Rasul Paulus berkata begini kepada gereja umat Tuhan di kota Korintus. Jadilah pengikutku. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya, follow me as I follow Christ. Ikutilah kehidupanku ini sebagaimana aku hidup mengikuti Tuhan. Tema yang saya ambil hari ini, look at me as I look to him. Lihatlah padaku sebagaimana aku melihat Kristus. Kalau saudara dan saya ingin kehidupan kita ini mencerminkan kehidupan Kristus, Anda dan saya harus selalu belajar melihat Tuhan Yesus. Kami dalam perjalanan ke Amerika, beberapa jemaat yang kami temui, walaupun mereka mantan jemaat dulu di Jepang, walaupun mereka masih pengikut Yesus, tapi kami lihat ada hal-hal yang merasa mereka kecewa terhadap orang Kristen yang lain, terhadap hamba Tuhan. Karena apa? Mata mereka tertuju pada manusia. Kami dorong rekan-rekan jemaat ini, hamba Tuhan pun tidak sempurna. Karena itulah kalau kita berjalan bersama Tuhan, jangan mandang manusia. Mandang Tuhan, pandang Tuhan. Lihat pada Tuhan. Look at me as I look to him. Ikutilah aku, gaya hidupku sebagaimana aku mengikuti Tuhan. Kalau saudara mengikuti Tuhan dengan benar, saya percaya hidup Anda akan menjadi pengaruh yang luar biasa. Enggak mungkin orang yang hidup mengikuti Tuhan dengan benar tidak membawa dampak. Tidak, pasti membawa dampak. Saya percaya tidak mudah buat Ricardo bersama keluarga, papa mamahnya bertahun-tahun mendoakan sambil tetap memperlihatkan kasih karunia Tuhan kepada kakek dan neneknya. Di tengah-tengah ejekan-ejekan mungkin keluarga yang lain. Tetapi ketika mereka terus ikut Tuhan, satu hari kakek dan neneknya melihat ada sesuatu yang berbeda. Amin saudara. Haleluya. Nah, kehidupan kekristenan yang memberi dampak, tadi saya bilang tidak mudah. Hidup transparansi tidak mudah. Karena kita ada kekurangan, ada kelemahan. Karena kehidupan yang transparansi itu biasanya melawan kedagingan, keinginan daging manusia kita. Manusia, kita maunya kelihatannya selalu baik. Look good. Kita mau kelihatannya selalu benar. Kita mau terlihatnya everything nice. Kelihatannya sempurna. Tetapi tidak saudara. Karena kita ada kekurangan, kita ada kelemahan. Yang kita butuhkan sebagai kehidupan Kristen yang membawa dampak adalah kerendahan hati,
di hadapan Tuhan. Menjadi terbuka di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan pastor, ini advice saya. Bagi kita ingin menjadi orang yang membawa transparansi, orang bisa melihat kehidupan kita karena kita melihat Tuhan Yesus, yaitu menjadi transparansi terbuka, hidup kita ini terbuka di hadapan firman Tuhan. Maksudnya apa saudara? Kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman-Nya berbunyi, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala sesuatu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh kehendak Allah, bukan sekedar kehendak manusia. Anda dan saya menerima kebenaran ini, bahwa firman Tuhan diilhamkan dari Tuhan. Artinya, ketika Anda membaca Alkitab, terbuka, diri Anda sedang dibaca oleh Alkitab. When you read the Bible, let the Bible reads your life. Ketika Anda membaca Alkitab, izinkan firman Tuhan itu membaca diri kita dan memberitahu kita bila ada kesalahan. Tadi dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Paling enak kalau kita diberitahu kesalahan kita itu oleh Alkitab. Tapi Anda butuh terbuka hatinya untuk bisa ditegur sama firman Tuhan. Kalau tidak mau, satu hari Tuhan pakai orang lain menegur kita. Dan biasanya kalau kita dikasih tahu kesalahan kita, kalau tidak hati-hati kita merasa diserang. Kita merasa offended, terluka. Nah, saya bilang yang terbaik untuk kita ini belajar kesalahan kita dari Alkitab. Karena Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi baca Alkitab, izinkan Alkitab membaca Anda, memberitahu kita termasuk kesalahan kita. Dan setelah ada kesalahan harus apa? Bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki kesalahan kita itu. Alkitab tidak berhenti cuma memberitahu kesalahan kita, tapi Alkitab juga memberitahu bagaimana kita memperbaiki kelakuan, memperbaiki kesalahan itu. Haleluya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, Alkitab juga selain dia mengajar, memperbaiki kesalahan, kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Tadinya salah, diperbaiki kesalahannya sampai kita tahu apa yang benar. Itu Alkitab. Amin saudara. Kita terbuka di hadapan Tuhan, yaitu di hadapan firman-Nya. Ketika kita membaca ini, izinkan firman Tuhan membaca kehidupan kita. Karena itulah akui kesalahan kita ketika kita membaca Alkitab. Akui kekurangan kita di hadapan Tuhan. Terbuka diri kita di hadapan firman-Nya. Kalau Anda belajar terbuka di hadapan Tuhan, saya percaya kita akan hidupnya membawa dampak. Misalnya saudara,
Ini kadang-kadang sebagai orang Kristen sudah mungkin ikut Tuhan atau ke gereja sudah 5 tahun tapi belum dibaptis. Waktu baca Alkitab, ketika melihat kisah-kisah baptisan, izinkan hati kita dinasihati oleh Alkitab supaya kita cepat bertindak dalam memberi diri kita dibaptis. Dalam hal keuangan, ketika kita membaca Alkitab, Alkitab mengajar untuk hidup tidak bergantung kepada kekuatan keuangan, tetapi bergantung kepada Tuhan. Di Alkitab diajar itu bagaimana kita membawa persembahan, bagaimana kita mengembalikan perpuluhan. Terbuka hati kita untuk kita ini diperbaiki kehidupan kita. Belajar memperbaiki cara berpikir kita. Biasanya kita orang tua juga anak-anak muda, waduh kalau kita nggak masuk ke sekolahan yang top, university yang top, kita masa depannya kurang. Siapa bilang kalau Anda tidak masuk sekolah yang hebat, masa depanmu tidak berhasil. Keberhasilan kita harus berdasarkan anugerah Tuhan. Tentu kita perlu belajar, tentu kita perlu gambate. Tetapi keberhasilan kita bukan karena saudara lulusan universitas yang top. Keberhasilan kita bukan karena Anda hebat. Keberhasilan kita karena pertolongan Tuhan. Ini perlu dirubah cara berpikirnya. Saya percaya Tuhan akan memperbaiki dan membuat kehidupan kita ini betul-betul menjadi kehidupan. Anda bisa berkata, look at me as I look to him. Ikutilah aku seperti aku mengikuti Kristus. Yang kedua, nasihat saya. Tadi yang pertama terbuka di hadapan Tuhan, mengizinkan Alkitab membaca diri kita. Yang kedua, be honest with your feeling before God. Jujur dengan perasaan kita di hadapan Tuhan. Be honest with your fear before God. Jujur dengan pada waktu kita takut. Jujur dengan keadaan kita tidak tahu. Jujur dengan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita belajar jujur di hadapan Tuhan dengan segala kekurangan kita, kelemahan kita, ketidaktahuan kita, itulah kesempatan di mana Tuhan ingin kita mencari Dia dengan lebih sungguh lagi. Saya percaya dan bersyukur rekan-rekan Anda yang beribadah, Anda adalah orang-orang yang ingin terus mencari Tuhan. Tetapi terkadang keadaan yang sangat sulit yang membuat saudara ketakutan, bingung, stres luar biasa, itu adalah kesempatan di mana Tuhan ingin kita mencari Dia lebih dalam lagi. Kalau sampai berpuasa dari handphone. Ya, di sini nggak gampang zaman sekarang, saudara begitu bangun sudah pegang handphone. Ya, nah kalau Tuhan bilang suruh puasa seminggu nggak pegang handphone. Rasain kalau Anda rasanya tegang, stres luar biasa. Tapi itulah terkadang Tuhan izinkan kita sungguh-sungguh mencari Dia. Berpuasa, ada hal-hal yang Tuhan ingin kita perbaiki. Di dalam Alkitab, saya akan tutup ini dengan kisah di 2 Tawari pasal 20. 2 Tawari pasal 20. Orang yang terbuka kepada Tuhan, be honest before God. Apa yang dia rasakan. Kita lihat. 2 Tawari pasal 20. Kita mulai baca dari ayat 1 sampai ayat 7 dulu. Bagian pertama. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 1 kita lihat, Yosafat itu raja
kerajaan Israel. Raja bangsa dari suku Yehuda. Di sini mereka dikepung oleh 3 suku besar pada zaman itu, Moab, Amon, dan Meunim. Satu suku aja sudah puluhan ribu tentaranya. Kalau 3 suku mungkin di atas 100, 200, 300 ribu tentara mengepung Yosafat bersama orang-orang Israel, orang Yahudi. Pasal ayat 2, datanglah orang memberitahu kan Yosafat suatu laskar yang besar. Alkitab bilang laskar yang besar. Jadi ini bukan sekedar masalah yang kecil, tetapi ini besar. Laskar yang besar, dikatakan orang memberitahu suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Di daerah En-Gedi. Kalau saudara nanti satu hari setelah COVID ini lewat, Anda lebih free untuk traveling, Tuhan memberkati, Anda bisa berangkat ke Israel. Itu ada daerah namanya En-Gedi. En-Gedi itu ada di sebelah barat dari Laut Mati. Kalau saudara gambaran Laut Mati di Israel, bagian baratnya itu ada satu wilayah namanya En-Gedi. Itu kurang lebih sekitar 70 km ke utara, di selatan dari kota Yerusalem. Jadi daerah itu istilahnya orang sudah berkumpul siap-siap menyerang ke Yerusalem, ke pusat pemerintahan Yosafat. Jadi kita melihat keadaan yang tidak mudah. Yosafat dan orang-orang di sana terkepung. Ayat 3 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut. Dia menjadi takut. Alkitab dengan jelas berkata, Yosafat menjadi takut dengan situasi yang mengepungnya, keadaan yang ada. Lalu kita baca, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda, bangsa Yehuda, kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yosafat, berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Haleluya. Ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat 6, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kita, bukankah Engkau Allah yang di dalam sorga? Bukankah Engkau yang memerintahkan atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ayat 7, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Kita melihat di ayat ini bahwa Yosafat menjadi takut. Di dalam ketakutannya, dia terbuka. Yaitu dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Be honest before God. Anda dalam keadaan takut, Anda dalam keadaan tidak tahu, Anda keadaan bingung dan lemah. Just be honest before God. Terbuka. Dan ini kesempatan justru untuk lebih dalam lagi mencari Tuhan. Kalau perlu berpuasa, berpuasa. Kalau perlu hal yang Tuhan perintahkan sesuatu, lakukan. Carilah Tuhan pada momen seperti ini. Kemudian kita lihat, dia juga lebih dalam lagi terbuka
kepada Tuhan dan dia berseru, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau yang berkuasa? Bukankah engkau yang berjanji memberikan tanah ini kepada keturunan Abraham? Bukankah engkau Allah? Kemudian kita baca ayat 11 dan 12. 2 Tawari pasal yang sama ayat 11 dan 12. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka, musuh-musuh itu datang untuk mengusir kami dari tanah milik yang telah kau wariskan kepada kami. Ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Kemudian Yosafat bilang ini, Tuhan, kita ini gak kuat Tuhan. Kita tidak punya kemampuan. Kami tidak punya kemampuan Tuhan. Kami bahkan tidak tahu mesti ngapain. Anda dan saya pernah ngalamin gitu, gak tahu mesti ngapain. Pernah? Anda pernah ngalamin, Anda gak punya kekuatan dan kemampuan melakukan ini. Gak tahu, gak punya kemampuan. Mesti ngapain? Haleluya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Tuhan izinkan. Justru pada waktu kita bilang, Tuhan aku gak tahu mesti ngapain. Tuhan aku gak punya kemampuan. Tuhan aku gak punya sesuatu untuk bisa melakukan ini. Yang aku harus lakukan mustahil deh. Di situ tindakan Anda mencari Tuhan dan tujukan mata Anda, mata kita hanya kepada Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, Lord, we have no might. Kita nggak punya kekuatan melawan against this great company that come against us. Neither know we what to do. Juga kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan. But our eyes are upon thee. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Tadi saya bilang Rasul Paulus berkata, ikutilah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Look at me as I look to him. Pandang kepada Tuhan. Ketika kita lemah, ketika kita tidak ngerti apa yang harus kita lakukan, ketika kita dalam ketakutan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, inilah kesempatan di mana saudara memandang Yesus, firman-Nya lebih dalam lagi. Pandang Tuhan, pandang Tuhan, pandang, jangan yang lain. Ayat ini sangat penting. Karena saudara, kalau saudara dalam ketakutan, ini serba sensitif. Ketika Anda tidak tahu mesti lakukan apa-apa, ini keadaan yang sensitif. Ketika Anda tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya keuangan, tidak punya kesehatan, tidak punya apa lagi, ini keadaan yang sangat sensitif, gampang tersinggung. Nanti orang ngomong sesuatu yang sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, Anda bisa tersinggung. Karena Anda melihat orang. Kalau dalam keadaan kepepet, semuanya serba kepepet, dan Anda tidak punya kekuatan apa-apa, pandang Tuhan. Karena itu menolong kita, melindungi kita dari terluka, dari tersinggung, dari salah paham, dari miscommunication. Yosafat bilang, Tuhan aku gak tahu apa-apa. Aku takut. Aku gak punya kekuatan.
tapi mataku terpandang pada engkau. Belajar dalam kehidupan saat ini saudara, pandang Tuhan. Kalau Anda mandang manusia kecewa. Maaf, kalau Anda yang suka lihat berita-berita, belum lama ini ada hamba Tuhan yang mungkin Anda kagumi, jatuh dalam dosa. Ini di Amerika gempar saudara. Ini hamba Tuhan ini besar sekali. Gerejanya ratusan ribu orang. Dan banyak selebriti yang di gereja itu. Ternyata ada hal-hal di masa lalu yang terbongkar. Yang tersembunyi. Terbongkar sekarang saudara. Dan ketika orang memandang hamba Tuhan itu jadi kecewa ikut Tuhan. Tuhan bilang, jangan pandang manusia, pandanglah Tuhan. Pandanglah Tuhan. Haleluya. Haleluya, our eyes on you. Ketika kita memandang terus kepada Tuhan, bahkan dalam ketakutan kita, dalam kelemahan kita, dalam ketidaktahuan kita, enggak punya apa-apa sekalipun, pandang Tuhan, nanti pertolongan Tuhan datang. Dan pada waktunya pertolongan Tuhan datang, Tuhan mengutus di dalam pasal yang sama di ayat 14 sampai 16 kita baca. Lalu ada seorang yang bernama Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi, seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, orang ini bernubuat, camkanlah ini seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, jangan kemana-mana, hanya pada Tuhan. Sebenarnya Anda dan saya sedang memberikan kesempatan kepada Allah berperang demi Anda. Kalau Anda dan saya tidak surrender, seperti lagu tadi kita menyanyi, I surrender all to you. Aku menyerahkannya segalanya kepada engkau. Anda tahu ya, kalau kita angkat tangan artinya kita menyerah ya. Ada perkataan, ketika Anda angkat tangan, Tuhan turun tangan. Haleluya. Ketika kita angkat tangan, Tuhan yang berkarya bagi kita. Dan ini ayatnya berkata, Yehosafat, kamu gak usah khawatir. Karena engkau sudah mengatakan engkau tidak punya kekuatan. Engkau ketakutan. Engkau tidak tahu mesti ngapain. It's okay. Sekarang giliran aku yang berperang demi engkau. Firman-Nya datang, Allah berperang kepada bagi bangsa Israel. Kemudian kita melihat Yehosafat juga berkata sesuatu yang sangat penting hari ini, kita lihat di ayat 20. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yehosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ada dua perkataan saudara perhatikan. Percayalah kepada Allah, Tuhan Allahmu, supaya engkau tetap teguh. Keadaan kita terkadang membuat kita goyang. Disinilah tetapkan hati kita percaya bahwa ada Allah yang tetap bersama Anda. Yang kedua dikatakan, percayalah kepada nabi-nabinya. Maksudnya apa saudara? Nabi-nabi adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan. Di Alkitab, Nabi Musa menulis kitab
Kejadian sampai kitab Ulangan itu ditulis oleh Nabi Musa. Kemudian nabi-nabi yang lain, Yehezkiel, Daniel, sampai Malaiki, itu nabi-nabi menulis. Nah, disinilah perkataan Tuhan. Kita pengen berhasil. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada firman-firman yang ditulis oleh nabi-nabi itu. Maka engkau akan berhasil. Haleluya. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, menjadi pribadi yang dimana kita ingin hidup kita menjadi pribadi yang membawa pengaruh. Tetapi kita juga lemah dalam kehidupan kita. Tuhan bilang, matamu tertuju padaku. Percayalah kepada Tuhan. Supaya engkau teguh dan percayalah kepada firman-Nya, maka engkau akan berhasil. Saudara, Tuhan berjanji keberhasilan. Kepada siapapun yang percaya. Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan tidak lihat pendidikan kita. Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Tuhan lihat orang yang percaya. Dan Tuhan berjanji kalau kita percaya, Anda percaya pada firman-Nya, Anda berhasil. Di tengah-tengah ketakutan kita, kekurangan kita, hal-hal yang kita bahkan bilang, Tuhan aku nggak tahu mesti ngapain. Tuhan berjanji keberhasilan. Kalau kita tetap percaya pada firman-Nya. Haleluya. Hari ini, di dalam ibadah ini, percayalah kepada Tuhan. Sehingga engkau tetap teguh di tengah-tengah keadaan apapun. Percayalah kepada firman-Nya, maka engkau berhasil. Walaupun engkau dalam keadaan ketakutan, walaupun engkau dalam keadaan kekurangan, walaupun engkau dalam keadaan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan berjanji, kalau kita tetap percaya, Dia akan membuat berhasil. Karena Tuhan yang berperang bagi Anda. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. 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 Kita nyanyikan nyanyian ini sebagai doa kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Engkau mengajak umat-Mu
untuk tetap percaya kepada Engkau. Bahkan di tengah-tengah keadaan kami yang takut, bingung, keadaan kami tidak mampu, kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan. Engkau mengajak kami untuk tetap percaya kepada Engkau, supaya kami boleh tetap teguh. Dan kami nyatakan, kami percaya Engkau bersama kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau melihat kami bahkan pada waktu kami harus melewati lembah kekelaman. Engkau Allah yang bersama kami. Kami bersyukur Tuhan. Teguhkan hati kami bahwa Engkau ada bersama kami. Dan Engkau mengajak kami juga untuk tetap percaya kepada firman-Mu, sebab Engkau ingin supaya kami boleh berhasil. Engkau Tuhan yang tidak ingin umat-Mu gagal. Engkau Allah yang ingin kami boleh mengalami keberhasilan. Keberhasilan karena percaya kepada firman-Mu, kepada kesetiaan janji-janji-Mu. Tuhan, tolong kami. Terima kasih kalau kami lemah. Terima kasih kalau kami kekurangan. Terima kasih kalau kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan. Terima kasih Tuhan kalau kami dalam kebingungan dan ketakutan. Karena Engkau mengajak kami untuk boleh percaya, tetap percaya kepada firman-Mu. Karena disitulah Engkau akan memberi jalan keberhasilan. Supaya pada waktu kami berhasil, kami boleh sadar, ini pertolongan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ini pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengakui kepada Engkau Allah yang hidup. Engkaulah Raja damai kami di tengah-tengah gelombang kehidupan. Engkaulah Allah yang memberikan kami pengharapan di tengah-tengah kebingungan. Engkaulah Allah yang memberkati kami di tengah-tengah keadaan ekonomi yang tergoncang di dunia ini. Engkaulah Allah yang tetap menyembuhkan kami di tengah-tengah banyaknya virus-virus yang di sekeliling kami. Engkaulah Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Apapun kerusakan yang mungkin terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah yang berkuasa dan sanggup memulihkan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mata kami tertuju kepada Engkau. Mata kami tertuju kepada Engkau. Sehingga kami boleh berkata kepada sekeliling kami, lihatlah aku, sebagaimana aku melihat Tuhan Yesus. Ikutilah aku, sebagaimana aku mengikuti Kristus. Look at me as I look to Jesus, to Him. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes Tuhan, I believe.
I believe. I believe. I believe. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka engkau akan tetap teguh. Percayalah kepada firman-Nya, maka engkau akan berhasil. Amin. 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 God bless you all. Silakan bisa duduk.